Oke, Mamen. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah materi. Ini mengenai momentum sudut. Nah, ini momentum sudut. Loh, Mas, kalau momentum sudut dengan momentum biasa gimana? Loh, kalau momentum sudut itu kan momentum yang ada sudutnya. Nah, kan gitu. Berarti sebenarnya gini, kalau misalkan kita dulu, dulu pernah belajar mengenai yang namanya momentum. Oh, momentum itu kan P M kali V, ini vektor, bener ya? Nah, tapi kalau misalkan kita belajar momentum sudut, berarti dia itu berlaku pada sebuah gerak namanya gerak rotasi. Kalau momentum sudut, P-nya diganti L. Nah, momen kelembaman namanya I, kalau kecepatan sudut namanya omega. Oh, berarti momentum sudut itu hanya I kali omega. Kan gitu. Bisa dipahami ya? Nah, kan itu misalkan sebuah benda misalkan sebuah partikel, no, sebuah partikel berputar. No, partikel misalkan 2 kilogram berputar. Nah, dengan kecepatan 10 meter per sekon dan radiusnya misalkan 20 cm misalkan. Bener ya? Loh, berarti nanti berapakah? Nah, ini berapakah momentum sudutnya? Oh, kan itu ini contohnya ini example-nya nih. Loh, berarti kan kita gampang kalau menjawab. Kalau momentum sudut itu kan hanya I dikalikan omega. Karena partikel berarti I-nya itu mr kuadrat. Yang diketahui V, Mas. Oh, diganti V per R. Ini coret sikat. Nah, berarti masanya berapa? 2 R. Oh, radiusnya 20 cm alias 0,2. Kecepatannya 10. Coret hilang. Oh, berarti momentum sudutnya berapa ini? 4. Kan gitu. Oke ya. Mas lah kalau saya mau mencari satuannya, loh kan massa kan kilogram. R meter. V meter per sekon. Meter kuadrat per sekon. So, nah kan gitu. Bisa dipahami ya? Itulah yang namanya momentum sudut. Nah, kan gitu. Mas, lah kalau misalkan momentum berarti ada hubungannya dengan tumbukan. Oh, bisa. Bisa. Kalau ada hubungannya dengan tumbukan juga bisa. Nah, maka nanti dalam momentum sudut, oh di dalam gerak yang namanya rotasi, nanti kamu ketemu juga yang namanya hukum kegagalan momentum sudut. Nah, berarti jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Nah, kan gitu. Itu kuncinya gitu. Hmm. Atau misalkan ini diuraikan lagi boleh. Wah, I1 omega 1 ditambah I2 omega 2 sama dengan I1 omega 1 aksen ditambah I2 kali omega 2 aksen. No, kan itu boleh. Nah, sekarang kita ambilkan contoh soal nih. Contoh soal benda yang bertumbukan. Oh, oke ya. Nah, ini sekarang kita nih. Yo, ini dihapus dulu. Misalkan sebuah piringan. Oh, ini kita punya gambar. Ini contoh kita example. Nah, kan itu. Aduh, dihapus ya. Nah, dihapus dulu. Oh, kita punya example. Oke, example. Nah, misalkan ada sebuah piringan. Wah, ini sebuah piringan berotasi pada ini. Nah, sebuah piringan berotasi seperti ini. Berarti ini. Nah, wes kan enak. Nanti misalkan piringan yang pertama, ini inersianya misalkan 2. Loh, inersianya kilogram meter kuadrat dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Bener ya? Terus kemudian di sini ternyata ada piringan satu lagi. Wah, ini warnanya hijau misalkan. Jesit. Kebablasan. Kebablasan. Nah, ini warnanya hijau. Nah, misalkan tuh piringannya itu. Ya, ini dia. Nah, kan gitu. Ya.
Ternyata piringan ini inersianya itu adalah misalkan 1 kg/m². Mula-mula diam. Berarti ini muter. Oh, yang ini muter. Nah, yang ini muter misalkan. Yang ini diam. Terus kemudian ini jatuh. Pluk. Nah, kan gitu. Bener ya? Piringan 2-nya jatuh. Oh, ini piringan 2. Yang ini adalah piringan 1. Nah, terus kemudian ini jatuh ke bawah. Plung, menimpa. Nah, jatuh menimpa. Nah, kan gitu. Prosesnya gini misalkan. Piringan 2 menimpa. Nah, piringan 1. Oh, piringan 2 menimpa piringan 1. Dan kemudian bergerak. Nah, ini bergerak bersama-sama. Pertanyaannya adalah, berapakah kecepatan keduanya? Oh, sesudah tumbukan. Nah, kan gitu. Contohnya gitu. Loh mas, kalau misalkan kayak gitu gimana? Nah, kita sekarang jawab. Berarti kita pakai hukum kekekalan momentum apa ini? Sudut. Nah, kan gitu. Atau jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Oke ya. Berarti nanti gini, I1 omega 1 ditambah I2 omega 2 sama dengan, karena bersama-sama berarti kecepatannya sama. Nah, berarti nanti gini, I1 ditambah I2 dikalikan omega aksen. Mas, 2-nya mula-mula diam, berarti ini 0. Oh, 0 kali ini hilang. Nah, berarti I1-nya 2. Tuh, omega 1 10. Sama ditambah dengan 0 kan gitu. Kan diam. I1 tambah I2. 2 tambah 1. Kali omega aksen. Berarti 20 sama dengan 3 omega aksen. Berarti omeganya sesudah tumbukan 20/3, satuannya radian per sekon. Nah, itulah kalau kita belajar mengenai hukum kegagalan momentum sudut. Nah, mas, berarti gimana? Nah, berarti gimana kalau misalkan kita belajar translasi dan rotasi, mas? Oh, wah, jadi ruwet. Nah, ini tak hapus. Kalau hubungannya translasi dan rotasi, nah ini penting ya. Nah, loh kan itu. Ini hubungannya translasi dan rotasi. Nah ini penting. Kan gitu, bener ya. Kalau hubungannya translasi, misalkan ini adalah translasi. Kalau yang di sini adalah gerak rotasi. Maka kalau kita bikin tabel, jadi dalam gerak translasi kalau kita belajar gaya kan F sama dengan apa? M kali apa? A. Kalau rotasi, F itu diganti dengan tau. Nah, M itu diganti dengan I, A itu diganti dengan alfa. Loh, kan enak. Atau kamu tahu tau itu R dikalikan dengan F. Tapi yang jelaskan ini. Mas, kalau misalkan energi kinetik, kalau EK itu kan setengah mv kuadrat. Berarti kalau di dalam gerak rotasi, EK-nya diganti. Kalau tadi ini, sekarang EK-nya diganti. EK rotasi. Berarti setengah, M-nya diganti dengan I. V-nya diganti dengan omega kuadrat. Terakhir momentum. M sama dengan apa? OP sama dengan M kali V. Berarti kalau rotasi hanya diganti. P-nya lambangnya L. M-nya diganti apa tadi? I. V-nya diganti omega. Kan itu berarti sebenarnya yang namanya translasi dengan rotasi itu mirip. Berarti sebenarnya translasi dengan rotasi itu apa? Sesuatu yang mirip. Nah, kan gitu. Nah, oke ya, semoga ini semuanya mengenai momentum sudut dan sedikit mengenai logika pentingnya. Semoga bermanfaat buat lo semuanya memahami mengenai momentum sudut dan juga hukum kegagalan momentum sudut.